Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Absen juga. Saya absen dulu. Ayu Agustin, Aulia Zahra, Ivan, Galip, Rizky, Hadir. Noval, Aat, Hadir. Pawa, Arik. Hadir. Ada yang nggak masuk? Semua masuk. Sekarang saya mau kalian membaca surah Ikhlas. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini langsung saja dibuka halaman 23. Woi. Dibuka halaman 23 bab pernikahan. Tolong dibaca 23 Nifar. Dibaca pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalangkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan akad pernikahan atau pengawinan, kata nikah atau pernikahan sudah terjadi kosa kata bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik bagi manusia, binatang maupun tumbuhan. Jadi hukum pernikahan itu adalah wajib. Nah, pernikahan itu adalah suatu ibadah yang dilakukan semua. Jadi pernikahan itu adalah hukumnya wajib. Jadi besok kalau sudah menikah harus menikah karena itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan akad menikah ini dari kata nikahun yang artinya pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kawin gitu ya. Jadi pernikahan itu adalah sunatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik bagi manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan manusia saja yang menikah, tapi tumbuh-tumbuhan juga menikah. Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu tumbuh-tumbuhan apa saja yang bisa dinikahkan? Kayak itu buah naga dikawinkan, tahu? Ya, seperti itu. Coba dibaca Mas Pawa tentang hadis
misal cowok cari yang benar-benar calon pendamping yang baik gitu ya. Jangan syukur-syukur memilih sama kayak cewek juga. Kalau memilih imam harus memilih yang imam yang baik, yang bisa memimpin gitu. Jadi semua harus semua itu sudah ditakdirkan sama Allah tentang kayak apa pasangan kalian. Berarti itu sudah takdirnya, sudah berjodoh kalian pasangan dengan pasangan kalian besok. Nah, di sini hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama mubah, boleh, sunnah, wajib, makruh dan haram. Kenapa kok banyak hukum pernikahan? Karena ada tujuannya masing-masing. Misalnya sunnah. Di sini ada mereka sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah. Mereka beralasan dengan sabda Rasulullah. Nah, di sini ada sabda Rasulullah di buka halaman 24. Ya masyara syababi man istaqa'al ba'ata falyatazawwaj wa fa innahu awaddu lil basari dan seterusnya. Di sini artinya wahai para pemuda, siapa di antaramu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, menikahlah karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata dan lebih mengendalikan seksual. Siapa yang belum memiliki kemampuan hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan penjagaan baginya. Nah, jadi wahai pemuda-pemuda besok kalau sudah mempunyai jodoh segera menikahlah dan jangan diulur-ulur. Dan yang kedua yaitu mubah. Menikah hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Nah, jadi mubah ini misalnya kayak ada orang tua menjodohkan tapi kalian tidak mau, itu boleh. Terus yang ketiga wajib. Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah. Jadi kalau sudah usianya matang, jadi wajib harus menikah karena biar menghalalkan zina. Dan yang selanjutnya makruh, dibaca Mas Noval yang makruh coba. Makruh. Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaninya sudah matang, tetapi ia tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup beserta istri semua. Kemudian anaknya ia mahruhkan untuk menikah dan dianjurkan untuk mengendalikan nafsunya melalui puasa. Ia lebih baik tidak menikah dahulu karena menikah baginya akan membawa kesengsaraan juga istri dan anak. Dan yang terakhir haram. Adakah pernikahan yang haram? Ada, karena hukum menikah yang haram itu yang dimaksud dengan menyakiti. Misalnya ada seorang laki-laki menyakiti wanita, itu adalah hukumnya haram. Karena apa? Karena itu adalah dosa. Jadi kalian kelak nanti jangan sampai menyakiti pasangan kalian dan sebaliknya begitu. Nah, hukum pernikahan ada berapa tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi hukum pernikahan itu ada 5, yaitu sunnah, mubah, wajib, makruh dan haram. Nah, selanjutnya ada persiapan pelaksanaan menikah. Jadi sebelum menikah itu ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan secara matang. Karena pernikahan itu sesuatu ibadah. Jadi kalau pernikahan itu kalau bisa 1 kali seumur hidup, jangan berkali-kali gitu. Dan di sini persiapan menikah itu yang pertama meminang. Apa meminang itu? Meminang itu adalah permintaan atau ajakan seorang laki-laki
dan sebaliknya, perempuan mengajak laki-laki. Kan biasanya kalau sebelum nikah itu, ayo toh rabi, kan biasanya gitu. Nah, dan di sini hukum meminang. Hukum meminang itu hukumnya mubah, boleh. Nah, jadi dengan ada ketentuan dari hukum mubah tersebut. Yang pertama yaitu yang perempuan yang dipinang. Perempuan yang dipinang itu harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama, tidak terkait oleh akad perkawinan. Maksudnya kayak misal si Mbak Ayu sudah menikah tapi sama Mas Iva dilamar, itu tidak boleh. Karena statusnya Ayu ini masih menikah gitu. Dan yang kedua, tidak berada dalam iddah atau talak, iddah talak rezeki. Masa iddah itu atau talak itu kayak misalnya Mbak Ayu ini ditalak sama suaminya, itu masih belum. Terus sama yang ketiga, bukan pinangan orang lain. Maksudnya bukan pinangan orang lain ini. Contoh lagi, Mbak Ayu sudah dilamar, tetapi sudah dilamar Mas Fawa, tetapi Mas Gifar itu melamar Mbak Ayu, tapi itu tidak boleh. Jadi Mas Gifar harus cari yang lain. Contohnya, yang kedua itu cara mengajukan pinangan, cara mengajukan lamaran. Meminang, istilahnya kalau di Jawa itu lamaran. Jadi yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddah boleh dinyatakan secara terang-terangan seperti itu dan seterusnya. Dan yang kedua, persiapannya itu mahram nikah. Dalam ajaran Islam ada ketentuan hukum bahwa tidak setiap pasangan laki-laki dan perempuan boleh atau sah melangsungkan pernikahan. Banyak di antara pasangan laki-laki dan perempuan karena sebab-sebab tertentu mereka haram menjalin akad nikah. Laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu disebut mahram perempuan itu. Jadi kalau mau menikah itu belum mahram, tapi kalau sudah menikah itu ya artinya sudah mahram. Mahram itu apa? Mahram itu boleh untuk setiap pasangan laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau masih belum menikah itu dan yang di sini yang G itu rukun dan syarat pernikahan. Nah, di sini ada rukun nikah, yaitu unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi sahnya suatu pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu ada rukun-rukun. Yang pertama, rukun nikahnya itu yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, dan yang ketiga ijab kabul atau ucapan kayak yang mau akad gitu. Yang keempat ada wali dan 2 orang saksi, lebih juga tidak apa-apa. Nah, di dalam rukun pernikahan ini juga ada syarat-syarat yang harus ditetapkan dalam pernikahan, dan juga ada wali dan saksi dalam pernikahan. Wali di sini seperti bapak yang menikahkan kedua anaknya gitu. Jadi kedudukan wali di sini salah satu rukun nikah. Jadi ada wali itu hal yang wajib, dan di situ ada macam-macam tingkat wali bisa dibaca. Dan yang selanjutnya ijab kabul. Ijab kabul dalam akad nikah yaitu ucapan penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan maupun laki-laki. Jadi ijab kabul ini dilaksanakan sama yang laki-laki kepada perempuannya yang perempuan. Jadi bisa diwakilkan sama bapak penghulu. Dan yang selanjutnya itu mahar. Apa sih mahar itu? Mahar itu mas kawin. Jadi mas kawin itu adalah pemberian wajib dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Jadi dengan adanya mahar itu seorang laki-laki mengasih mahar kepada perempuan itu hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib itu
Mengenai hukum mahar ini bukan menyebutkan dalam akad besarnya mahar jadi kalau ada mahar itu biasanya kan disebutkan kayak seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan, bersama maharnya sebesar berapa, biasanya 100, 200 itu terserah laki-laki mau ngasih mahar berapa. Dan di sini ada walimah. Walimah bisa dibaca, Mas Galih, coba dibaca pengertian walimah halaman 25. Didengarkan yang lain. Makna dalam pernikahan menurut bahasa walimah berarti pesta. Pendiri atau resepsi walimah dalam urusan ada beberapa macam, diantaranya walimah nikah, walimah tukun, walimah hitan, walimah walia atau akikah, walimah safar mau pergi atau pulang dari perjalanan jauh, walimah pindah selesai membangun pertemuan karena musibah dan umum. Walimah tersebut adalah pertemuan. Jadi walimah itu maknanya makanan dalam pernikahan. Jadi kalau menikah biasanya kan ada makanan. Kalau yang di desa itu biasanya kan kalau memasak itu biasanya kan tetangganya, saudaranya, kerabatnya gitu. Kalau di kota itu biasanya menggunakan catering. Jadi walimah itu makanan dalam pernikahan gitu. Kan biasanya kalau ada orang mempunyai hajatan atau mempunyai orang yang menikah, itu biasanya kan diundang untuk menghadiri walimah tersebut. Nah, hukum walimah di sini ada hukum walimah, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya sunnah muakkad, sangat sunnah. Jadi di sini ada sabda Rasulullah, yaitu aulim walau bisyatin. Adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing. Jadi pesta itu yang dimaksud itu tentang walimah, supaya ada yang menghadiri walimah gitu. Nah, jadi hukum menghadiri walimah itu sunnah. Ada yang tahu tadi pernikahan itu apa? Jadi pernikahan itu adalah menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan. Sekarang dibuka ulangan harian halaman 23. Itu ABC sampai nomor 1 bab 1, 2 ya, sama jawaban ini 1 sampai 10. Dikerjakan hari ini, nanti mau istirahat dikumpulkan. Sudah selesai? Ya. Dikumpulkan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya ya. Waktunya sudah habis. Kira-kira sudah paham ya tentang bab pernikahan tadi? Sekarang pimpin doa ketua kelasnya. Terima kasih. Selebihnya kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
bawah di kantor di meja itu.